Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kepada yang terhormat Ibu Hikmah selaku PP CGP Angkatan 11, kepada Ibu Wafidatul yang saya hormati selaku Kepala TK Pusporini, dan kepada rekan guru yang saya hormati pula. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini telah mengizinkan kita semua untuk bisa berkumpul di pendampingan dua di TK Pusporini ini. Kedua kalinya sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang pastinya kita nantikan syafaat beliau di yaumul kiamat nanti. Amin. Yang ketiga kalinya saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua kesepakatan bersama, acara yang ketiga sambutan kepala TK, acara yang keempat pengarahan dari pengajar praktik, acara yang kelima pemaparan materi, acara yang keenam penutup. Acara yang pertama pembukaan, marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terima kasih. Acara yang kedua kesepakatan bersama bahwa kegiatan hari ini harus diikuti oleh semua rekan guru, kepala TK dan PP. Sampai berapa? 1,5 jam ya. Selanjutnya acara yang ketiga yaitu sambutan kepala TK. Kepada Ibu Wafidatul kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Hikmah dari DPU itu 11. Yang saya hormati dan saya sayangi teman-teman guru TK Pusporini. Alhamdulillah hari ini bisa berkumpul di sini dalam acara pendampingan kedua untuk Mbak Bu Ulfa. Semoga dalam pendampingan ini nanti mulai dari awal sampai akhir akan berjalan lancar, akan sukses selalu. Kita hanya bisa mendoakan dan tidak ada suatu hal yang satu. Dan untuk Bu Hikmah dan Nanu rekan-rekan ini selamat datang. Mohon maaf, mungkin di sini kami tidak bisa berapa. Semoga panjenengan bisa mendampingi Mbak Ulfa dengan sehat, dengan lancar, dan kami mohon doanya dan dengan panjenengan. Demikian dari saya. Bila ada berkata yang kurang benar, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya pengarahan dari pengajar praktik yang akan disampaikan oleh Ibu Hikmah. Pada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Wahidatul, yang saya hormati dan selalu saya banggakan Ibu Ulfa Nikmatul Khoir selaku CGP Angkatan 11, dan yang saya hormati Ibu Guru TK Pusporini Pertama. Terima kasih atas kehadiran panjenengan semua dalam mengikuti kegiatan diskusi
visi dari TK Puspoli Mekang, dan saat ini bertepatan dengan pendampingan individu 2 oleh CGB Angkatan 11 Pak Khoir. Nah, di sini nanti kita akan berdiskusi bersama mengenai visi dari guru penggerak. Namun diawali dengan kita akan menganalisis bersama mengenai visi yang ada di TK Puspoli Mekang ini. Begitu. Jadi harapannya nanti visi yang dimiliki oleh Unfa sebagai guru penggerak itu selaras atau melengkapi dari visi yang sudah ada di sekolah ini atau di TK Puspoli Mekang ini. Apa itu visi? Visi itu adalah impian kita, Ibu. Jadi visi itu impian kita, harapan kita mengenai impian yang kita nanti mau disiapkan semua di dalam sebenarnya ada di sebelumnya mau hasilnya akan dijelaskan oleh Bapak bagaimana nanti ada tahapan-tahapannya begitu dia. Yang kedua kalinya saya berharap visi ini nanti tidak hanya berupa tulisan yang dipajang, tulisan yang dipangkas budayanya sebatas itu, tapi benar-benar nanti seluruh warga sekolah ini, baik anak didik, wali murid, kepala sekolah, dan guru-guru yang ada di TK Puspoli Mekang ini dapat bersama-sama berkolaborasi, bekerja sama untuk mewujudkan visi tersebut itu. Jadi harus ada komunikasi yang efektif serta kerjasama yang baik di antara seluruh warga sekolah. Begitu harapan saya. Jadi nanti silakan panjenengan mengangan-angan impian panjenengan apa mengenai sekolah TK Puspoli ini ke depannya mau seperti apa, itu nanti tergantung impian panjenengan semua. Nah, saya yakin panjenengan semua punya mimpi, punya harapan yang sangat besar dari sekolah ini. Tentunya muara akhirnya nanti adalah untuk peserta didiknya. Begitu. Saya cukupi saja sekian arahan sedikit dari saya. Nanti biar selanjutnya materi disampaikan oleh Bu Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Semoga apa yang dipaparkan tadi, apa yang diberikan tadi bisa menambah semangat saya. Selanjutnya kita masuk kepada materi selanjutnya ya, materi pendampingan individu 2 tentang visi dan prakarsa perubahan CGP Angkatan 11 Kabupaten Demak. Seperti yang saya bacakan tadi, sebelum kita mulai, ini susunan acara yang nantinya akan berjalan, yaitu pertama pembukaan, kedua kesepakatan bersama, ketiga sambutan kepala TK, keempat pengarahan dari pengajar praktik, kelima pemaparan materi, dan keenam penutup. Yang pertama, tujuan kegiatan diadakannya pendampingan 2 ini yaitu untuk merumuskan atau menebalkan visi guru penggerak. Yang kedua, menerapkan prakarsa perubahan yang sudah dibuat. Jadi guru penggerak ini kemarin disuruh menyusun visi dari guru penggerak ini kira-kira mau membuat anak seperti apa ya. Sebelum saya bacakan visinya, saya akan membacakan visi dari Insinyur Soekarno yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Niep itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia.
Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur Palaran, bukan lagi pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Puisi ini dikutip dari buku Bung Karno dan Pemuda pada halaman 68 sampai 107. Dari sini kita bisa melihat betapa luasnya Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Betapa budaya Indonesia ini sangatlah banyak. Dari puisi ini menggambarkan keharuan dan kebanggaannya saat menatap hamparan sawah, gelora ombak, keagungan gunung, serta keindahan budaya tanah tumpah darah Indonesia. Mari kita masuk visi misi. Visi dari guru penggerak. Sebelum kita masuk ke dalam visi, apa itu visi? Visi adalah uraian kata yang mengandung impian, cita-cita, atau nilai-nilai inti dari suatu lembaga. Seperti yang dikatakan Bunda Nikmat tadi, visi adalah suatu impian. Jadi dalam suatu lembaga sekolah ini, kita itu mau membuat anak didik seperti apa? Kedepannya kita itu memimpikan anak didik yang bagaimana, yang seperti apa? Itulah visi. Sebelum kita masuk dalam visi, ini ada kalimat rumpang yang perlu diisi ya. Saya bagikan selembarannya dulu. Untuk mengisi ini, saya berikan waktu 5 menit saja benar. 10 menit. Oke, kita beri waktu 10 menit ya untuk mengisi kalimat rumpang ini. Bisa berdiskusi dengan temannya kalau memang tidak bisa dipahami nanti. Kita nanti 10 menit ya.
sebelum buka ini bisa bertanya atau bisa berdiskusi dengan temannya. Ya.
Sudah apa belum teman-teman? Sudah ya. Sebelum ke visi, kita diskusi dulu pada kalimat lengkap ini. Kita bacakan satu persatu dari hasil isaian teman-teman gitu ya, sambil kita diskusikan. Kira-kira apa sih nanti yang akan kita tarik dari beberapa jawaban teman-teman ini? Monggo, boleh dulu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya bacakan pendapat kami untuk menanggapi kalimat penumpang. Kita memimpikan murid-murid yang tumbuh menjadi anak yang beriman, percaya diri, mandiri, dan kreatif. Nomor 2, kita percaya bahwa murid adalah anak yang memiliki rasa ingin tahunya besar. 3, di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter dan perkembangan holistik. 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa aturan di sekolah TK Puspor ini menanamkan karakter dan kedisiplinan. 5, kita warga di sekolah ini yakin untuk mendidik anak agar menjadi pribadi dan berperilaku yang baik. Terakhir, kita dan keluarga di sekolah ini paham bahwa lingkungan sekolah adalah tempat yang penting untuk pembentukan karakter dan kedisiplinan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan saya mengenai kalimat penumpang yaitu kita memimpikan murid serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kita percaya bahwa murid adalah anak yang unik, mempunyai karakter sendiri-sendiri. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang berkarakter dan membimbing anak untuk mandiri. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa dirinya belajar untuk dididik menjadi insan yang berkompeten, cerdas, dan berakhlak mulia. Kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat membimbing anak didik untuk mencapai kesuksesan di masa yang akan datang. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa guru memberikan pembelajaran yang menyenangkan karena belajar melalui bermain. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Langsung saja saya akan bacakan tanggapan tentang kalimat penumpang. Menurut saya, kita memimpin murid-murid yang cerdas, ceria, kreatif, beriman, dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki karakter yang baik. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak yang memiliki karakter baik dan mempunyai keunikannya tersendiri. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter dan pembiasaan yang baik kepada anak. Yang keempat, murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa guru adalah panutan mereka. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa mendidik dan membimbing anak dengan cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia. Yang terakhir, kita warga di sekolah ini paham bahwa menerapkan kedisiplinan adalah penanaman karakter awal untuk anak. Terima kasih. Baik, untuk melanjutkan dari kalimat penumpang. Yang pertama, kita memiliki murid yang ceria, aktif, kreatif, berani, dan bertanggung kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita percaya bahwa murid adalah anak yang perlu dan butuh kita didik menuju kebaikan. Di sekolah kita mengutamakan kepentingan mendidik. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa anak butuh bimbingan yang lebih banyak karena waktu yang terlalu sedikit di sekolah, maka kita bimbing yang baik-baik, yang belum baik kita perbaiki. Kita warga sekolah ini yakin untuk membimbing dan memberi pelajaran atau permainan yang pas untuk anak di masa usianya.
Kita dan keluarga di sekolah ini paham bahwa anak perlu bimbingan dan kasih sayang dari guru di sekolah dan orang tua di rumah. Demikian dari kami. Terima kasih. Dari beberapa jawaban kalimat rumpang tadi bisa kita ambil kesimpulan. Kita itu menginginkan murid-murid yang seperti apa? Tentunya yang memiliki karakter yang baik, beriman, kreatif, inovatif, aktif, berpikir kritis, dan tentunya nyaman, bahagia berada di lingkungan kita ya, berada di lingkungan sekolah. Dari kalimat rumpang tadi dapat kita simpulkan bahwa kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia. Kira-kira setuju tidak kalau murid kita ini memiliki akhlak yang mulia? Dari akhlak mulia ini, dari akhlak mulia tentu saja anak bisa lebih menghargai teman-temannya. Dari akhlak mulia juga anak bisa menghargai gurunya, bisa menyayanginya. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah subjek belajar yang memiliki potensi masing-masing. Setuju ya dari kalimat kedua ini? Tentu saja anak-anak ini memiliki potensi yang berbeda-beda. Nah, dari sini kenapa kita itu ditekankan untuk memberikan pembelajaran yang sesuai minat dan bakat anak, karena memang anak-anak ini tidak sama. Anak-anak ini memiliki pribadi berbeda. Kita sebagai guru ini menuntun anak agar anak ini bisa mendapatkan jalan yang lebih baik, yang lurus. Kalau di sekolah memang bersama gurunya, tapi kalau di rumah bersama orang tuanya. Nah, orang tua ini juga bisa kita berikan wawasan, kita berikan pengetahuan tentang cara menuntun dan mengarahkan anak ke dalam hal positif. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan dan akhlak yang mulia. Tentu saja dengan disiplin ini anak-anak akan lebih baik dari yang di rumah habis keluar tidak bisa merapikan sendal. Di sini kita utamakan setiap melepas sepatu harus bisa menerapkan diraknya. Begitu juga tas. Kalau ketemu bu guru senyum, memberi menyapa, itu juga kedisiplinan. Selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa aturan dan tata tertib di sekolah harus ditaati. Setuju nggak dengan kalimat ini, Bu? Nah, di sekolah tentu saja memiliki aturan-aturan dan tata tertib. Kalau memang anak-anak belum bisa menaati, kita arahkan pelan-pelan. Kenapa? Kalau memang anak-anak ini sudah bisa menaati aturan, menaati tata tertib yang sudah dibuat bersama ini, tentunya mereka nantinya juga akan merasakan kenyamanan berada di sekolah. Kalau sudah nyaman, sudah senang, tentu mereka tidak akan lebih senang berada di sekolah. Oke ya. Selanjutnya, kita warga sekolah ini yakin untuk mampu menjadi lebih baik. Kita susun visi misi, kita berikan yang terbaik kepada anak dengan harapan nantinya ke depannya anak-anak akan menjadi lebih baik. Selanjutnya, kita dan warga sekolah ini paham bahwa disiplin adalah kunci utama. Dengan kedisiplinan kita bisa menjadikan anak-anak lebih baik lagi. Nah, di sini visi TK Puspor ini itu mewujudkan anak didik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Dari visi ini kita bisa lihat dari beberapa kalimat rumpang yang tadi dibacakan. Kita wujudkan bersama anak didik yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab.
Nah, dari sana kita tarik visi guru penggerak, visi yang saya ingin wujudkan, yaitu terwujudnya generasi yang unggul, religius, kreatif, berkarakter, dan berbudaya. Dari sini kita bisa mengajarkan anak tentang moral agama, jati diri, kognitif, seni, dan tentu saja berbudaya ya, karena budaya itu berbeda-beda. Jadi melalui budaya ini kita ajarkan anak untuk dapat menerima atau menghargai budaya di lingkungan kita. Nah, di sini juga ada pembelajaran Merdeka Belajar yang sesuai profil pelajar Pancasila. Di antaranya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif dan bernalar kritis. Dari visi yang sudah saya buat tadi, saya merumuskan prakasa perubahan, yaitu saya ingin mewujudkan anak didik yang religius melalui pembiasaan sholat duha bersama. Di sini akan saya tekankan lagi untuk anak-anak ini terbiasa mengikuti sholat. Di sekolah kita ajarkan sholat duha. Kita ajarkan tentang tata tertib, bagaimana kita menjaga diri saat melakukan sholat. Pertama kali memang akan kesulitan ya. Jadi gurunya sudah rukuk, anaknya masih ngomong sendiri. Pertama kita mungkin akan seperti itu. Tapi selanjutnya kita harus bisa membuat anak-anak ini lebih disiplin, lebih tahu cara menjaga diri. Tentunya juga cara memakaikan alat sholat itu laki-laki dan perempuan jelas berbeda, gerakannya pun berbeda. Jadi kita tekankan anak di situ menjaga sholat dan terpenting menjaga diri. Kalau sholat itu tidak boleh ngomong sendiri, harus mendengarkan imam. Seperti itu ya. Kenapa saya mengambil visi tadi? Karena saya ingin menciptakan generasi yang religius, berkarakter, dan memiliki akhlak mulia. Dari kegiatan sholat duha tadi, saya ingin anak-anak ini lebih religius, lebih, kalau memang pertama itu berpegang pada agama, insya Allah nanti ke depannya itu lebih mudah. Jadi anak-anak ini lebih diutamakan berpegang ke agama dulu. Selanjutnya, prakasa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah, yaitu mewujudkan peserta didik yang berkarakter, memiliki akhlak mulia, dan berpegang teguh pada agama. Demikian paparan visi dan prakasa perubahan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada PT kita untuk memberi masukan dan saran. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih luar biasa sekali paparan dari calon guru penggerak desa Ibu Mulfa. Kita beri aplaus untuk dia. Baik, saya sedikit memberi penguatan dan menggarisbawahi dari diskusi kita hari ini. Diskusi kita hari ini dari kalimat rumpang atau impian yang panjenengan tulis semua, itu kesimpulannya adalah panjenengan semua menginginkan bahwa anak didik panjenengan menjadi anak didik yang religius, beriman dan bertakwa, kemudian juga berkarakter tadi sepertinya begitu ya. Kemudian akhirnya dari kalimat rumpang panjenengan diselaraskan dengan visi yang ada di sekolah sendiri tadi adalah mewujudkan anak didik yang apa Bu? Saya lihatkan, saya ketinggalan menulisnya untuk visi TK-nya. Ya. Mewujudkan anak didik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif,
mandiri dan bertanggung jawab. Dari visi TK ini eh, sudah agak selaras, sudah hampir sama nih dengan visi guru penggerak yang dirumuskan oleh Bu Ulfa tadi. Visinya Bu Ulfa sebagai guru penggerak yaitu terwujudnya anak didik yang religius, kreatif, berkarakter dan berbudaya. Dari dua visi tersebut, kemudian Bu Ulfa membuat prakarsa terbaru, yaitu ingin mewujudkan anak didiknya menjadi anak didik yang religius melalui pembiasaan sholat duha. Bagus sekali. Berarti dari impian guru TK Puspor ini untuk menjadikan anak didik yang religius, salah satunya dengan melalui pembiasaan mengikuti sholat duha berjamaah begitu ya Bu Ulfa ya. Apakah ini sudah mulai berjalan ataukah baru sebatas rencana? Oh sudah berjalan, alhamdulillah. Ini nanti harapannya kalau anak sudah terbiasa dengan sholat duha, nanti Bu Ulfa kedepannya juga akan membuat prakarsa perubahan yang baru lagi begitu. Jika prakarsa ini nanti sudah terwujud, benar-benar anak dari sholat duha itu anak akan menjadi religius, semakin religius. Nah nantinya kalau sudah terwujud itu, tentunya Bu Ulfa akan mencari sebuah prakarsa perubahan lagi dari visi yang tadi sudah dirumuskan bersama begitu. Dan sedikit apa Bu yang menurut saya bukan juga tidak mewenang saya untuk merubah visi TK sendiri, tapi sedikit memberi apa yang masukan gitu ya. Saya kok takut mau matur itu saya takutnya saya siapkan gitu. Tadi itu visi dari TK sini adalah mewujudkan anak didik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, mandiri dan tanggung jawab. Menurut saya kalau untuk merumuskan suatu visi itu bukan lagi kita pakai kata kerja. Kalau mewujudkan itu kita masih memakai kata kerja. Jadi alangkah baiknya kalau visi itu sudah bukan kata kerja. Kalau mewujudkan berarti nanti visinya itu adalah terwujudnya, begitu. Terwujudnya anak didik yang bertakwa, gitu ya. Cuma dengan kalau itu nanti kita masih bekerja terus, padahal nanti kata kerjanya itu sudah kita pakai untuk prakarsa perubahannya. Jadi prakarsa itu sudah mulai kita actionnya, begitu kita pakai mewujudkan pakai kata kerja. Dan kalau visinya itu harus sudah bukan berupa kata kerja, begitu ya. Ini bukan paksaan juga, silahkan mau direvisi, silahkan buatan seperti itu juga wewenang dari kepala sekolah tentunya dan guru-guru TK Puspor ini. Hanya sedikit masukan begitu jadi terwujudnya dan mewujudkan itu gitu. Berarti selain sholat duha apakah sini dalam meningkatkan karakter religius ada lagi kegiatan yang sudah menjadi suatu kebiasaan di TK sini atau Asmaul Husna? Selain itu apa lagi dari itu setiap hari setiap hari tertentu tahun Jumat dan apa bodoh ya setiap hari ya. Berarti ini Bu Ulfa perlu ini lagi karena sudah ada dari Asmaul Husna, sudah ada. Nah silakan nanti mencari kegiatan kayak kebiasaan yang lain selain sholat duha itu sudah berjalan ya. Nah paling nanti sekitar 2-3 bulan mungkin anak sudah terbiasa, sudah lebih ini. Nah, nanti silakan Bapak dilengkapi lagi mencari gebrakan baru lagi. Mengaji juga sudah. Oh belum. Nah, itu nanti bisa dijadikan suatu kebiasaan. Kalau kita misalkan sebelum istirahat atau nggak, misalkan kalau setiap hari kondang mulai waktunya bisa dijadwalkan misalkan setiap hari Jumat saja begitu bisa. Atau
Itu pun jika masih kayak kurang waktunya, misalkan wah kok tiap Jumat sebulan sekali misalkan, ya nggak apa-apa silakan. Tapi kalau suatu kebiasaan lebih sering kita lakukan, anak akan semakin lebih terbiasa. Kalau jarang dilakukan juga kebiasaannya akan butuh waktu yang lumayan lama. Gitu. Jadi harapan saya benar-benar visi dari panjenengan semua ini tadi itu terwujudnya anak didik yang religius bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini benar-benar nanti dapat diimplementasikan, dapat diwujudkan bersama-sama. Jadi tidak hanya sekedar tulisan yang dipampang mukanya itu. Harapan saya ini tuh mimpi panjenengan gitu loh. Jangan anggap visi itu ada yang harus digawe, tempelke nanti kalau ada kunjungan atau apa dari dinas nanti penting ngomong kayak visi itu. Bahkan aku sudah hafal di luar kepala. Yang diharapkan itu bukan panjenengan itu hafal, tapi silahkan diwujudkan, silahkan direalisasikan. Dan tentunya visi itu tidak akan dapat terwujud, tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kolaborasi oleh seluruh pihak. Tentunya pihak yang yang di sini adalah seluruh warga sekolah. Jadi visi itu tidak hanya milik kepala sekolah, tidak hanya milik guru, tidak hanya milik guru penggeraknya, bukan, tapi adalah milik bersama, impian bersama untuk nanti dapat diwujudkan pun bersama-sama. Kalau salah satu toh misalkan cuma kepala sekolah sama gurunya toh di sekolah diajari nih sholat duha, diajari pembiasaan baca asmaul husna, diajari apa tadi membaca iqra seperti itu. Tapi di rumah orang tua kita tidak kerjasama dengan orang tua. Akhirnya di rumah pun anak jarjaran misalkan. Nah, tujuan yang ingin dicapai dari guru dan kepala sekolahnya tadi tentunya juga tidak akan sinkron hanya di sekolah saja. Mungkin anak-anak seperti itu sudah bagus di sekolah mas A misalkan itu sudah selalu mengikuti sholat duha, rajin bisa ini. Ternyata di rumah tidak pernah diajarkan, tidak pernah diajak sholat. Nah, akhirnya kan apa ya, jomplang itu. Jadi apa tujuan pembelajarannya nggak akan tercapai dengan tuntas begitu. Jadi, kemudian tentunya selain dari kepala sekolah, guru sekolah, kemudian wali murid dan anak didiknya, tentunya kalau TK itu juga harus melibatkan komputer. Jadi komputer itu juga perlu tahu dan perlu juga ikut bersinergi bersama dalam mewujudkan visi tersebut. Dan yang paling penting lagi adalah karena TK itu milik pemerintah desa, jadi ketua penyelenggaranya, bulurahnya juga perlu untuk mengetahui. Dan tidak hanya kita itu memberitahu saja, pun kita kasih tahu. Visi TK kita itu mewujudkan anak didik yang beriman dan bertahu dengan bukan lari, tapi perlu kayak disampaikan begitu. Kita itu punya mimpi, punya visi, punya apa ya, project istilahnya. Itu kami ingin anak didik kami itu menjadi anak didik yang religius, apalagi lingkungan kita itu lingkungan yang religius. Jadi saya ingin di era digitalisme ini, di era global ini, anak-anak tetap berbudaya Islami, tetap ini religius begitu. Jadi itu berarti maksud dari visinya TK ini itu pengen menciptakan, mencetuskan anak-anak yang religius. Jadi itu nanti minta tolong sama-sama kita saling mewujudkan itu. Misalkan panjenengan punya ide, punya gagasan mau seperti apa, kita kasih kegiatan apa atau mau gimana, silakan tuh ikut ini apalah, ikut peduli, ikut mewujudkan begitu harapannya. Jadi panjenengan cuma menyampaikan ini loh, Pak Komite kasih tahu visinya itu ini tidak nih, nggak akan mengenali lebih, tapi perlu dikasih ini tuh impian kita, impian bersama. Jangan kira-kira punya anak didik nanti generasi yang dari TK sini tuh jadi anak yang religius, agamis begini, seneng nggak? Ya pasti seneng ya. Kalau seneng nanti kita bisa bersama-sama kita bersama.
Jadi harapan saya ya itu tadi, visi tidak hanya sekedar slogan, tidak hanya sekedar tulisan yang ditempel, melainkan ada suatu mimpi besar kita. Jadi selain mimpi-mimpi pribadi kita, ada misi besar kita, itu ya adalah itu tadi visi yang perlu kita wujudkan bersama. Jadi, sekian dari saya, tidak perlu saya panjang lebarkan. Sepertinya panjenengan semua juga luar biasa dalam menuangkan impian-impian panjenengan tadi dari Bu Uli, Bu Rika, Bu Dato, dan Bu Nur tadi juga luar biasa, punya mimpi-mimpi yang luar biasa pun gitu. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ulfa karena telah memimpin diskusi kita hari ini sehingga terwujudlah suatu visi dari TK sini tadi. Sedikit ada ini ya, terwujudnya sama mewujudkan, kemudian dilengkapi dengan visinya guru penggerak Bu Ulfa. Semoga nanti akan semakin lebih kuat visinya untuk menciptakan generasi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau religius begitu ya. Saya akhiri dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda atas masukannya tadi. Semoga kedepannya nanti kita akan lebih bisa merumuskan visi TK bersama visi penggerak ini akan kita tebalkan lagi. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.